كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ayo ikhwah, fa insyaallah taala di pagi hari ini pada hari Sabtu tanggal 9 Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan 26 Agustus 2023. Kita akan memulai membaca serta mengambil faedah dari buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Hizam. Judulnya Fathul Mannan fi ma sahha min mansukhil Quran. Fathul Mannan fi ma sahha min mansukhil Quran. Buku ini merupakan syarah dari matan Nasikh wal Mansukh yang disusun oleh As-Suyuti, Manzuma Nasikh wal Mansukh. Manzuma Nasikh wal Mansukh ada dalam kitab Al-Itqan karya As-Suyuti. Sebagian antum mungkin ada yang sudah punya perinan PDF-nya. Ya, sedikit mungkin ana cerita berkaitan dengan buku Fathul Mannan ini tadi. Ya, buku yang antum pegang itu. Ketika sebelum ana berangkat ke Yaman, makanya ana sering bilang sama antum, belajar itu jangan merem, tapi buka. Antum perhatikan. Walaupun antum itu pemula, berupayalah, ana ingatkan, berupayalah untuk berpikir, mencerna. Di awal-awal menuntut ilmu, layak sama seperti antum. Guru kami dulu pegang buku ini. Dan anak memang termasuk seneng itu kalau disuruh ustadz itu nggak ada istilah males, lesu. Dan paling senang anak dulu kalau paling senang kalau disuruh ngerapikan maktabah. Rumah pribadi loh, bukan maktabah ini. Antum belum pernah anak suruh ngerapikan kitab di maktabah di rumah anak, belum pernah. Dulu ustadz sering menghubungi kita. Kitab beliau itu lebih banyak dibandingkan kitab anak di rumah itu. Abdurrahman bantu ke rumah nyusun kitab, paling senang. Nah di situ sambil nyusun kitab itu, ya ngerapikan, nyusun. Ini bab fikih, ini bab akidah. Ya, itu paling senang. Ya, dirapikan, dibersihkan, dilapi debunya segala macam. Yang mungkin kalau antum kalau disuruh ustadz beban, kita enggak. Yang paling senang. Jadi kesempatan tahu buku. Makanya ketika anak menginjakkan kaki di Darul Hadis di Yaman, di Fuse itu, ya bukannya merasa sok bangga, pinter. Mungkin selevel-levelan kita dulu, kita termasuk yang lebih paling ngerti lah kalau mau diomongkan masalah buku itu. Jadi ngerapikan, dah nyusun. Ketemulah buku ini. Juga nggak ngerti. Fathul Mannan fi ma sahha min mansukhil Quran. Muhammad bin Hizam. Ya namanya santri, lihat-lihat.
baca kitab ini belum terlalu lancar seperti antum, mungkin masih cetekan dibandingkan antum, tapi minimal hafal covernya jadilah itu ya bin, hafal cover, file kan dulu, karena dulu ustadz kita dulu juga alumni Darul Hadis Yaman, Damaj, bukunya itu banyak buku-buku yang dari Yaman. Jadi ketika di Yaman, sampai di Yaman, ketemu, oh ini buku yang kemarin di rumah Ustadz. Itu poin penting. Ya. Oh ini si Fulan ini dulu sering Ustadz nyebut-nyebut nama dia. Kayaknya Nabi bilang sama antum. Ya. Jadi ketika nyampe Yaman, ada yang jual buku ini. Belum dipelajari buku ini. Ada yang jual. Lihat, Fathul Manan fi ma sahha min mansukhil Quran. Langsung ana beli. Beli aja. Paling hobi yang namanya beli buku. Kalau dulu tuh biarlah dapat kiriman kitab nomor 1. Ya. Jajan itu nomor 2. Kiriman 1 bulan, 2 bulan itu 2 bulan itu 1 juta. 500.000 per bulan. Tapi dikirim 2 bulan sekali, bukan tiap bulan. Nah, kalau dapat kiriman itu 50% itu minimal 50% jatah kitab. Pasti 500.000 beli kitab. Belinya pun selektif, tidak sembarangan beli. Itu ada ilmu tersendiri. Yang sekarang, karena sebagian orang yang belajar di Yaman tidak punya ilmu, ya. Kenapa Anda bilang tidak punya ilmu? Afan, jangan terpotong ini tadi. Dari sisi cara membeli kitab. Kitab yang Anda bawa, murni rata-rata kitab yang tidak didapat di Indonesia. Sebagian orang di Yaman kadang dia beli buku. Di Yaman beli buku ini, buku itu cetakan Saudi Arabia. Yang mujalladat segala macam. Itu di Indonesia banyak, Al-Wadi itu numpuk. Kita beli yang tipis-tipis. Itu cara beli buku, Syu'bah. Itu ada ilmunya sendiri, Syu'bah. Nah, itu enggak ada pelajaran di daras depan masyayikh. Beli buku yang tipis, kecil, tapi karya orang Yaman. Kenapa? Karena enggak didapati di Indonesia. Beli buku tipis. Nggak ada beli besar. Anak dulu yang besar apa? Yang paling besar itu Syarah Sahih Muslim Nawawi. Karena dipelajari Sahih Muslim, daripada Anda beli matan, mending beli syarah lah sekaligus. Itu saja yang mujalladat. Sama Bulughul Maramnya Ibnu Hizam. Yang lainnya 1 jilid, 1 jilid, 1 jilid. Jarang Anda beli buku karya masyayikh yang dari Saudi Arabia. Kecuali kalau memang dibutuhkan. Selagi ada yang dari Yaman, Anda pakai dulu yang Yaman. Kenapa? Gampang belinya, gampang, sangat gampang. Bukunya Saleh Fauzan, bukunya seluruh masyayikh yang ada di Saudi Arabia sangat gampang. Kenapa? Karena pengiriman dari Saudi Arabia itu lebih gampang dibandingkan pengiriman yang dari Yaman. Jadi Anda beli buku prioritas bukunya orang-orang Yaman. Buku-buku Mesir juga gampang. Itu metode di antara metode kalau mau belajar di Yaman. Ya, jadi antum misalkan coba. Tidak usah beli-beli buku. Ada sebagian orang, ya, ini lulusan mana kalau tidak salah, dari Jogja, beli bukunya aja di Indonesia. Syarif, Firhan bawakan. 3 jilid Syarah Bulughul Maram Syekh Sa'ad As-Sitsri. Sitsri itu beli di Indonesia, dikirim ke Palembang, ke rumah anak, dari anak titip Firhan bawa ke Fuse, di Fuse dikirim ke Syiar. Berapa biaya? Oh, tidak hitung lagi. Di Indonesia lebih mahal, dibawa lagi ke Yaman. Nanti dibawa lagi ke Indonesia. Nah bilang, kok cari aja yang Bulughul Maram di Yaman, yang karya-karya orang Yaman. Anu mau cari yang anu aja Ustaz, simple. Itu agak keliru sebenarnya sudah, tapi tidak apa-apa. Itu kalau antum belajar di Yaman, cari aja buku yang kumpulkan. Karena antum nggak bisa bawa banyak pulang ke Indonesia.
Antum kalau alasan nanti kirim kotak sampai sekarang tuh kitabnya Ustaz Abu Jarir masih terkuntang. Bentar beliau udah bentar lagi mau dapat anak. Kitab masih ada terkuntang di Yaman. Itu tadi. Ya. Dulu pas pulang anak cuma punya kitab-kitab Yaman. Nah pulang bawa naik pesawat. Yang lain anak beli di Indonesia segala macam gampang lah. Itu cara metode beli. Belilah dulu diantaranya buku Fathul Manan. Simpen dulu. Ya. Sejarah gimana termotivasi beli? Karena lihat di lemarinya maktabahnya ustadz tersebut. Nah. Kemudian berlanjut, ya. Ada salah seorang pengajar pindahan dari Darul Hadits Ma'bar. Ya. Kadang disuruh ngasih tausiah sama syekh. Ya. Kita nyebutnya mustafid. Kita belum memanggilnya waktu dulu syekh. Ya. Syekh di zaman kita itu cuma ada 3. Syekh Abdurrahman, Syekh Yasin Al-Adani yang udah dipanggil syekh, sama Syekh Ahmad Arbas. Ya. Jadi yang lain itu baru levelnya ustadz. Nah, istilahnya itu tadi. Nggak gampang syekh, kecuali di Palembang ini. Di Palembang ini gampang sekali dapat gelar syekh tuh. Syekh. Nah, itu tadi. Itu di Palembang. Kalau ada orang saling panggil syekh itu rata-rata ikhwan Palembang. Ya. Nah, orang tersebut buka pelajaran. Seingat anak kayaknya ya diumumkan malam-malam. Ya, kalau di Yaman di Fuse ya, anak tahu di tempat lain. Kayaknya di Ma'bar juga sama. Jadi kalau halqa pagi jam 7 pagi itu, sebagian di Indonesia itu sudah ada yang nyontoh. Di Tangerang juga seperti itu, di Sulawesi. Dia nggak pakai bel. Jadi mikrofon itu ala jami'it tullab at-tawajjuhu ila halaqatihim. Nanti antum di Fuse dengar itu. Ya. Jangan-jangan masih kalau zaman Anda dulu yang tukang umumkan itu namanya wajdan. Ya, jadi jam 7.15 kerjaannya itu tadi. Kalau dengar suara mikrofon corong luar itu ala jami'it tullab at-tawajjuhu ila halaqatihim. Artinya ala jami'it tullab, bagi seluruh santri tullab hendaknya at-tawajjuh menuju halqa-halqa mereka. Bukan kelas ya, ngambil yang di mana itu yang tahulah mereka ini di tiang ini anak itu jamnya belajarnya anak-anak tahfidzul Quran. Jam 7.15. Telat kena sebat. Di depan pintu masjid itu ada yang nunggu. Mudarisnya telat, bisa kena potong gaji. Disiplin, walaupun di Yaman itu kayak gitu, nggak ada ceklok kan, bahaya tuh. Potong gaji sama syekh. Satu duduk di situ, pegang sebatan, datang anak-anak. Malak ya walad, lish ya ta'akhir, kenapa telat? Kadang ada alasan-alasan. Oh, sebat tangannya tadi. Masuk halqa mereka masing-masing. Satu pengajar 10. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. 10 orang. Kalau kurang ditambah. Ya. Masuk jam 7.15. Kalau ada suara ala jami'at tullab, itu petanda bolehnya bagi yang kita-kita ini, yang dewasa ini, uzab makan roti ke matbah. Anak kasih tahu sekalian ini cerita dikit ya. Kaki antum bingung, coba apa dia itu tadi? Karena pertama kali dulu anak ketika dengar ala jami'at tullab itu, jam belajar ini. Kata ada kawan Abdul Hadi, bukan. Itu untuk anak-anak, bukan untuk anak. Untuk antum nanti jam 8. Jam 7.15. Nah.
Belajar anak-anak itu tadi. Nanti ada yang keliling, namanya maskul. Maskul itu zaman anak, maskul tahfidzul Quran, penanggung jawabnya. Kalau istilah kita mudir maskul di sana, namanya kita dulu menyebutnya maskul. Maskulnya penanggung jawabnya namanya Abu Abdillah Yasin Abdoli'i, syekhnya Syarif. Nah, syekhnya Syarif, ya. Dia itu mencatati siapa yang tidak punya halakoh, lapor ke dia. Dia duduk di tiang masjid. Ada orang datang, bilang, ya Abu Abdillah, ana talib jadid. Ditanya sama dia, kam tahfadz minal Quran? Arba'at ajza. Lihat, oh kalau 4 juz, majelisnya di sana. Untuk gabung ke sana ya. Benar. Nanti antum ditanya seperti itu. Tapi tidak tahu kalau sekarang udah didata sama orang-orang Indonesia, mungkin tanya hafalan. Dah dibagi anak-anak juga. Keliling ini, Yasin ini tadi. Lihatin. Oh ini kelebihan. Banyak sekali nih, ada 12. Kurangi. Pindah antum ke sana. Dipindah. Nanti ini dilihat tinggal 7. Nah, 7 ini ditambah terus. Muter gitu deh, seharian dia. Nah, ngelilingi halaqah Al-Qur'an itu tadi. Yang kurang ditambah, yang kelebihan dikurangi. Ngajar. Gampang jadi pengajar Al-Qur'an. Zaman anak dulu cak-cak antum buntu, duit dakati, hafalan bagus, tajwid bagus, ngomong sama syekh, urid an udaris Al-Quran, dites sama syekh, ikra. Ustaz Robi itu pernah jadi pengajar tahfidzul Quran, suaranya memang agak bagus. Berapa dulu zaman anak dulu gajinya sekitar 500.000 kalau dirupiahkan. Ngajarnya dari jam berapa? Oh enak sekali itu. Cuman kalau tidak salah itu jam 8 sampai jam 9. Ya, jam 8 sampai 9. Sebulan 500.000. Belajarnya Senin, Selasa, Rabu. Sabtu, Ahad. Kamis, Jumat itu oh enggak, Kamis juga, Kamis. Jumat saja yang libur. Ya, Jumat libur. Kamis juga. Kamis itu masih belajar. Ya, masih belajar dia. Untuk anak-anak, untuk dewasa, zaman anak dulu tidak belajar. Syekhnya safar dakwah. Kamis Jumat, syekh dakwah ke kampung-kampung. Nah, di halqatul Quran itu, ya siapa yang punya kemampuan ngajar, itu Yasin yang penanggung jawabnya. Nah, dulu di zaman anak diumumkanlah ada pelajaran, dibuka pelajaran nasi wal mansukh. Disebutkan Sayafta akhuna Yaslam As-Subaihi kitab nasi wal mansukh li Suyuti. Yaslam, mudirnya siapa? Firhan. Itu tidak ada orang Indonesia yang hadir di majelis beliau seingat ana Abdul Salam Wonogiri, Abu Bakar Jombang, seingat anak 4 nama atau 4 atau 5 orang, tidak sampai 10 orang yang belajar sama beliau. Nah, prinsip anak dulu di Yaman tidak pilih-pilih guru, tidak pilih-pilih. Sebagian orang Indonesia kadang pilih-pilih. Wah ini halqah majelisnya besar. Kalau akidah maunya sama Yasin terus, Al-Adani, tidak mau yang sama yang lain. Kalau anak tidak, selagi pacak ditelan-telan. Anak tidak pilih-pilih belajar. Ya. Karena memang ya sebagian orang Indonesia itu pilih-pilih. Nah, ini syekh yang ilmunya mapan sama baik. Itu tidak mapan sama itu. Kadang ada faedah-faedahnya. Namanya istifadah. Tidak rugi majelis ilmu. Ya. Nah belajarlah dulu sama Yaslam Subaihi ini disebutkan kalau di buku catatan anak ini. Di sini anak tulis. Nah, itu kalau untuk belajar tulis kayak gini.
Punya riwayat. Bidayatul dars yaumal isnain, pada hari Senin 19 Syawal 1434. Kasih dalam kurung 26 bulan 8 2013. Ini Agustus. Tanggal berapa ini? 26 bulan 8 2013. Itu awal belajar itu tadi. Sama dengan hari ini. 2023, ini 2013. Tepat 10 tahun yang lalu. Gimana? Nah, 10 tahun yang lalu belajar buku ini tadi. Di sini ditulis Ismul Mudarris Yaslam As-Subaihi fi Masjid Darul Hadits bil Fiush. Kita baca muqaddimah dari buku ini. Dulu Ibnu Hizam Yaslam Subaihi, Syekh Yaslam ini ngajarnya sebenarnya matan. Ngajarnya matan. Nah, tapi beliau pegang syarahnya Ibnu Hizam ini. Nah, makanya ada faedah. Makanya kalau ya belajar itu ya dicatat gimana? Ya makanya ada catatan seperti ini. Nah, nanti yang syukbah kalau punya buku ya dia orek-orek, jangan ngelamun, ya. Nah, tulis seperti ini. Faedah-faedah. Kita baca muqaddimah muallif. Ya. Itu muqaddimah Syekh Muhammad bin Hizam. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyidah. Amma ba'du. Ya ikhwan min babil faedah. Ana dulu punya prinsip. Prinsip ana dulu. Nah, itulah kadang yang tidak didapati dari ikhwan. Ikhwan ini kalau ana amatin banyak ikhwan-ikhwan mau belajar sama ustadz yang sudah kibar. Sebenarnya tidak tercela sih. Tidak tercela. Kadang memang bagusnya seperti itu. Kibar, tua ilmunya, umurnya. Tapi ya ikhwan, jangan menghalangi antum untuk istifadah dari orang yang teranggap sigor. Kenapa? Karena bisa jadi sigornya pada waktu itu. Nanti dia jadi kibar. Nah, kita ini kadang mau sama ustadz, wah ini anak pengen belajar sama ustadz. Dan kalau di Indonesia misalkan, pengen mau belajar kajiannya ustadz yang paling sepuh, paling tua umurnya, paling banyak ilmunya, paling banyak pengalamannya. Bolehkah seperti itu? Itu boleh. Dan itu bagus kalau antum bisa. Tapi jangan antum menghalangi diri antum untuk istifadah dari orang yang bisa memberikan faedah kepada antum. Karena bisa jadi, ya, orang yang antum anggap sigor pada waktu itu, dengan berjalan waktu dia akan menjadi kibar, sehingga antum bisa memberikan nilai lebih. Dulu anak pernah belajar sama Syekh Fulan. Dulu, ya, itu tadi anak bilang, Yaslam As-Subaihi ini tadi. Belum sekarang jadi mudir. Belum pengasuh margiz Darul Hadits Subaiha. Ya. Orang-orang Indonesia mungkin, aduh, Yaslam. Sebagaimana dulu orang-orang menganggap bin Hizam, biasa. Pokoknya Syekh Mukbil harus belajarnya sama Syekh Mukbil. Mau darasnya Syekh Mukbil. Atau Masyayikhul Wasiyah. Mustafid biasa itu. Pengajar. Nah itu antum jangan menganggap syukbah. Biasa itu. Siapa itu? Cuma 5 orang. Halqonya cuma 6 orang. Tapi bisa jadi antum pulang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ternyata antum, oh iya ya. Itu diantara kadang penyakit menghampiri seorang talibul ilmi. Sama lah kayak kita. Makanya anak pernah ngeledeki ikhwan. Jadi ada
Ikhwan, ana sampaikan dibilang ini. Belajarlah. Mumpung lagi ada waktu ngajari antum. Sebelum nanti ana jadi ustadz kibar, tidak ada waktu lagi, antum tidak ada sempat waktu belajar. Ketawa tuh ikhwan. Kadang waktu mikir saya itu, sudahlah. Orang itu dengan berjalan waktu, yang namanya sigur. Makanya dibilang Urwa bin Zubair apa katanya? Ta'allamu al-ilm fa innakum al-yawm sigharul ilm, sigharul qaum wa ghadan kibarul qaum. Cantum dokter fikih sigor sekarang. Ustaz sigor mungkin dianggap anak. Berjalan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, puluhan tahun. Kan teranggap kibar dia. Ya toh? Yang kibar mati naik yang sigor. Iya apa enggak? Iya apa enggak, Bin? Sekarang yang dulu masyayikh yang sekarang hidup, yang kita katakan kibar, bukankah dulu sigor? Ya toh? Yang sekarang Al-Fauzan, Al-Abbad, bahkan yang sekarang ini yang masih hidup, yang musim-musim muda, yang masih aktif, Abdul Razak Badar, Syekh Abdul Razak, Syekh Sulaiman, Nurahili, Fulan Wa'alan, dulu mungkin sigor kan? Yang orang mungkin nggak mau belajar dengan dia. Itu namanya kehidupan. Nah itulah kadang penyakitnya sebagian para penuntut ilmu itu pilih-pilih. Ya. Hukum asal ambil dari kibar. Pada bab fatwa, kemarin kan sudah kita lewati. Bab fatwa ambil dari kibar. Namun istifadah, jangan menghalangi antum dari ngambil dari sigor. Mau belajar nahu, masa sama dokter Vicky, sama Yofin. Anak pengen sama Ustaz Abdurrahman ya. Adalah sebagian yang di sini, ikhwan lain. Di Palembang inilah. Ustaz, kapan Ustaz buka pelajaran nahu lagi? Seriusan kan? Ada. Kapan Ustaz buka lagi? Kabarnya Ustaz? Dalam hati anak. Sekarang anak jadi kibar. Kemarin belajar buka nahu udah pulang tuh nggak datang. Anak ngomong belajar baik sama kawan-kawan yang itu. Yang ada banyak. Ikhwan tuh privat baik sama beliau. Baca juga kawan-kawan pengajar. Kemarin udah dibuka. Tahun-tahun masih bentuk rumah belajar, masih tempat mungil, buka di mana-mana. Ya kalian belajar. Sekarang mulai banyak kesibukan, yang diajar juga tinggi, baru minta belajar lagi. Nah itu tadi. Kadang menganggap seseorang itu sepele di awal. Amma ba'du, fa inna ahsana man sarafat ilaihil himam wa malat ilaihil anfus wa ta'ibat fil khawatir. Ya, sesungguhnya hal yang paling bagus, yang himam itu jamak dari himmah, cita-cita. Perkara terbagus yang cita-cita seseorang itu terarahkan dan dicondongi oleh jiwa, serta sesuatu yang membuat lelah padanya pikiran, ayyamal haya. Jadi perkara cita-cita terbaik, kalau bahasa simpelnya cita-cita terbaik serta perkara terbaik yang dicondongi oleh jiwa, dan perkara yang terbaik dari apa yang dipikirkan oleh pikiran, ayyamal haya, di masa-masa kehidupan ini, ulum kitabillahi jalla wa'ala jalla dzikruhu, adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Cita-cita terbaik dan perkara yang terbaik yang disukai oleh jiwa, perkara terbaik yang membuat pikiran kita lelah di masa-masa kehidupan dunia ini adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Fahuwa tariqul mustaqim wa sirajul mubin. Itu adalah ilmu yang lurus, wa sirajul mubin, dan lentera yang nyata, yang menerangi.
Wal haqqul mubin, kebenaran yang nyata. Anzalahu Rabbul Alamin, diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin ala Muhammadin khatamin nabiyyin bilisanin arabiyyin mubin, kepada Muhammad penutup para nabi dengan lisan bahasa Arab. Wa inna min akadima unya ahlul ilmi wal Quran bifahmihi wa hifdhihi, dan sesungguhnya termasuk perkara yang paling diperhatikan oleh para ulama dan juga ahlul Quran di dalam memahami dan menghafalkannya, wan nazar fihi, ya, dan mencermatinya atau mengamatinya, min ulumil Quran, dari ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi sesungguhnya perkara yang sangat-sangat ditekankan, sangat-sangat kuat, sangat-sangat dianjurkan, ditekankan, dari perkara yang diperhatikan oleh para ulama dan ahlul ilmi, ahlul Quran, untuk difahami, dihafalkan, serta dicermati dari ilmu Al-Quran tersebut. Belum ya, ini belum ketemu anunya, apa namanya, mubtada'nya. Ini masih wa inna min akad. Nah itulah antum, ya, itu belum ketemu mubtada'nya, baru khobar. Wasara'u ilal bahthi an fahmi wa ilmihi, serta mereka para ulama tadi bergegas, bersegera untuk membahas, mengkaji di dalam memahaminya dan mengilmuinya, wa usulihi, dan usulnya, baru mubtada'nya. Ilma nasikhil Quran wa mansukhihi, ilmu nasikh Al-Quran dan mansukh. Jelas? Nah itulah pentingnya ilmu nahwu tadi, ya. Panjang kan? Panjang. Terus gimana antum gambar? Antum anggap saja yang setengah, yang panjang lebar ini tadi, yang mulai dari bifahmihi wa hifdhihi wan nadhar min ulumil Quran wa sar'u ilal bahthi an fahmi wa ilmihi wa usulihi, anggap itu dalam kurung, jumlah i'tiradiyah, penjelasan semata. Kalau mau simpelnya gini, wa inna min akadi ma'uniya ahlul ilmi wal Qur'ani ilmu nasikhil Quran wa mansukhihi. Gimana? Jelas? Baroni, paham Baroni? Kadang memang gitu. Kadang mubtada itu di awal khobarnya ujung sekali. Ini termasuk, nanti antum bingung kalau orang yang tidak terbiasa dengan buku-buku baca kitab, ya, dia bingung. Wa inna min akad ma uniya ahlul ilmi wal Quran. Dia belum ketemu mubtada'nya tadi. Ini kan min khobar muqaddam. Berarti ada mubtada'nya. Di mana mubtada'nya? Nanti kalau antum menerjemahkannya, ya tinggal cocokkan, sesuaikan dengan, kalau dia tulisan sesuaikan EYD. Kalau cuma sekedar pengajian ini yang penting paham. Sesungguhnya perkara yang sangat ditekankan dari perkara yang diperhatikan oleh para ulama dan ahlul Quran untuk difahami, dihafalkan, dicermati dari ilmu-ilmu Quran, serta perkara yang mereka bergegas untuk mengkaji, memahaminya, mengilmuinya, dan usul-usulnya adalah ilmu nasikh wal mansukh. Fawa ilmun la yasa'u kulla man ta'allaqa bi adna ilmin min umulid diyana. Afwan. Fawa ilmun la yasa'u kulla man ta'allaqa bi adna ilmin min ulumid diyana jahluhu. Benar, kira-kira baca seperti itu, ya? Dr. Vicky, sepakat antum? Anak bacanya gini. Fahuwa ilmun la yasa'u kulla man ta'allaqa bi adna ilmin min ulumid diyana jahluhu. Sepakat enggak? Ya? Jadi jahlu sebagai fa'ilnya. Ya? Nah, itu tadi. Makanya butuh di murojaahnya untuk nahwu. Wajar kata para ulama kita itu, nahwu itu kuncinya.
Sebab antum akan hobi baca. Kalau antum baca, aduh bingung gimana, ada sungkan, akhirnya malas baca. Memang malas. Tidak usah aja. Anak pribadi, kalau ada buku yang bahasanya susah sekali, malas membaca. Ada. Buka kamus panjang, karena di kamus, tidak ketik di kamus, kan kosakatanya susah, ada cari buku lain. Males kan kita kan? Nah, kadang kenapa kita senang baca buku-buku yang mudah, gampang bacanya? Tadi karena mudah kosakatanya kan. Ilmu nasikh wal mansukh ini adalah ilmu yang tidak boleh. Jadi kalau antum mendengar istilah misalkan la yasa'al muslima jahluhu, itu antum artikan saja, tidak boleh bagi seorang muslim bodoh terhadapnya. Itu saja. Yasa itu artinya luas. Tidak boleh, tidak diluaskan untuk orang muslim bodoh, itu maknanya. Fawa ilmun la yasa'u, ilmu nasikh wal mansukh adalah ilmu yang tidak boleh jahluhu, bodohnya tadi. Tapi kan tidak boleh jahluhu ditaruh di awal. Kenapa? Karena ada domir tadi. Ya enggak? Domirnya kembali kemana? Ke kulla kan? Itu tadi. Boleh, tapi boleh di awal kalau antum mungkin buang domirnya. Tidak boleh bagi setiap muslim, setiap orang yang punya hubungan dengan ilmu dari ilmu agama, bodoh terhadap ilmu nasikh wal mansukh. Tidak boleh. Difahami? Kata Syekh bin Hizam, orang yang punya hubungan dengan ilmu agama, itu tidak boleh bodoh terhadap ilmu nasikh wal mansukh. Walidzalika faqad i'tana ahlul ilmi rahmatullahi alaihim bihadzal mawdu' ihtimaman balighan. Oleh karena itulah para ahlul ilmi punya perhatian besar terhadap materi ini dengan perhatian yang sangat luar biasa. Ihtimaman balighan. Wa allafu fi ilmi nasikhil Qur'an wa mansukhihi. Sehingga mereka menyusun ya, buku dalam bidang ilmu nasikh Al-Quran dan mansukh. Kutuban mutawwala mukhtasara, itu kitab-kitab yang mutawwala, yang ringkas. Famin tilkal kutub, di antara buku-buku tersebut, Nasikh wal Mansukh li Abi Daud As-Sijistani walaysa bimatbu'. Ada Nasikh wal Mansukh karya Abu Daud, Imam Abu Daud. Ada Nasikh wal Mansukh li Abi Ubaid wa huwa matbu'. Nasikh wal Mansukh karya Abu Ubaid, itu matbu', dicetak. An-Nasikh wal Mansukh li Abi Ja'far An-Nuhas Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ismail, ini matbu'. Kalau Nasikh wal Mansukh li Abi Ja'far An-Nuhas ini kayaknya di Indonesia ada. Sehingga anak kayaknya di Al-Wadi itu ada. Yang Abi Ubaid ini belum Anda lihat di iklan-iklan kitab itu ada Nasikh wal Mansukh. Abu Arab kemarin ada yang mengiklankan. Al-Idah li Nasikhil Qur'ani wa Mansukhihi li Abi Muhammad Makki ibn Abi Talib Al-Qaisi Al-Mutawaffa sanatas sab'atin wa thalathin wa arba'imiyah wa kitabu matbu'. Kitabnya juga tercetak, ada. Matbu' itu artinya tercetak, ada cetakannya. Nasikhul Qur'an wa Mansukhihi, Nasikhul Qur'an wa Mansukhuhu li Abil Husain Ahmad ibnu Ja'far ibnu Muhammad Al-Munadi Al-Baghdadi. Ini wa kitabu laisa bimatbu', kitabnya tidak tercetak. Nasikhul Qur'an wa Mansukhu lil Hafidz Abil Husain Muhammad ibnu Muhammad An-Naisaburi Al-Muqri. Ini kitabnya laisa bimatbu'. Wa Nasikhul Qur'an wa Mansukh li Abi Muhammad ibni Ali ibni Ahmad ibni Hazm Al-Zahiri. Kitabnya matbu'. Nasikhul Qur'an wa Mansukh li Abdurrahman ibnu Ali Al-Ma'ruf ibn Al-Jauzi. Kitabuhu matbu'. Wa fil bab kutubun ukhra dzakara sahibu kashfiz dzunun. Wa qad dzakarna asyharuha wa Allahul musta'an. Ya. Pada bab ini ada kitab-kitab lain yang disebutkan oleh penulis kitab Kashfuz Dzunun. Ya. Dan apa yang kita sebutkan itu kitab yang masyhur saja. Namun kata Syekh bin Hizam, wa hadhil kutub al-madhkura,
lam yataharra ashabuha as-sihhata fiha. Kitab-kitab yang disebutkan ini, penulis-penulisnya tidak yataharra, tidak cekatan atau tidak punya perhatian dalam kesahihan hadisnya. Kenapa ya, kawan? Karena mereka cuman ngumpulkan saja. Bal awradu fiha an-nasikh wal mansukh biduni taharri lis-sahih ats-tsabit minha. Bahkan mereka membawakan pada kitab-kitab tadi nasi wal mansukh dengan tanpa memperhatikan yang sahih, yang sabit. Ya, dibawakan. Kenapa? Karena mereka cuman ngumpulkan saja ya. Wa qad amida as-Suyuti rahimahullah ila tilkal kutub. As-Suyuti ya, menyengaja untuk meneliti, mengkaji kitab-kitab tersebut. Wa akhraja minha ma sahha indahu min mansukhil Qur'an min tilkal kutub. Kemudian dia keluarkan mana yang sahih dari buku-buku tadi. Fa dzakara annaha balagat indahu 20 ayat. Sehingga dikumpul-kumpulkan oleh Suyuti, terkumpulkan lebih kurang 20 ayat. Ya. Jadi sama Suyuti tadi di buku-buku tadi ya, dikeluarkan lagi sama Suyuti, menurut Suyuti lah yang sahih. Lihat bahasanya, akhraja minha ma sahha indahu. Lihat bahasanya Syekh bin Hizam, Suyuti mengeluarkan dari buku-buku tadi apa yang sahih indahu. Indah siapa? Indah Suyuti. Dari yang mansukh, yang terhapus hukumnya, yang mansukh dalam Al-Quran itu, dari buku-buku tadi, fadzakara, lalu Suyuti menyebutkan annaha balagat indahu 20 ayat. Bahwasanya menurut Suyuti sampai 20 ayat. Jadi seluruh Al-Quran tadi, menurut Suyuti cuma 20 ayat saja yang sahih. Kata Syekh bin Hizam, waqad kuntu bihamdillahi wa taufiqihi bin nazar fi tilkal ayat allati dzakaraha As-Suyuti. Kemudian aku pun bangkit dengan memuji Allah dan taufik dari Allah untuk mencermati pada ayat-ayat yang disebutkan Suyuti tadi, 20 tadi. 20 tadi dikaji, dibahas oleh Syekh bin Hizam. Fa dhahara li anna ba'daha la tasih da'wan naskhi fiha. Sehingga nampaklah bagiku bahwasanya sebagian dari ayat-ayat tadi tidak benar pengklaim adanya nasakh. Wa nazartu fil ayat al-ukhra allati lam yadhkurha As-Suyuti. Kemudian aku cermati ayat-ayat lain yang tidak disebutkan oleh Suyuti. Falam ajid fiha ma yastahiq ayustadrak biha ala Suyuti. Ya. Lalu aku tidak mendapati pada ayat-ayat lain sesuatu yang layak untuk dikritikkan kepada Suyuti. Ya. Difahami? Jadi tadi kan banyak ayat-ayat nasi wal mansukh ini, lebih dari 20. Nah, Suyuti menyimpulkan 20. Dari 20 ini tadi, kata Syekh bin Hizam, dicermati oleh beliau, ternyata tidak nyampe 20. Paham? Nah, dicek ke ayat-ayat lain yang tidak disebutkan Suyuti, kira-kira ada tidak nasi wal mansukhnya? Ternyata tidak didapati. Istidrak itu maksudnya penyempurnaan, Vin. Tahu kan? Disebut mustadrak, itu kan menyempurnakan Bukhari Muslim. Kenapa tidak dimasukkan dalam Bukhari Muslim? Ini kan hadisnya ala syarti syaikhain. Ya benar? Itu maksudnya kan? Nah. Nyambung, Dr. Fikih. Ya. Wal ayat allati dzakaraha Suyuti, dzakaraha nasran wa nazman. Ayat yang disebutkan Suyuti disebutkan oleh beliau secara nasr dan nazam. Fi kitabi al-itqan fi ulumil Quran. Dalam kitab beliau Al-Itqan Ulumil Quran. Kitab bagus ikhwan, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Untuk para pengajar-pengajar Al-Quran yang menggeluti bidang Al-Quran,
La yastagni anhu, tidak boleh dia tidak punya buku tersebut. Dia sangat-sangat butuh dari kitab Al-Itqan. Punya yuk, ya, Bin? Belum? Carilah, Bin. Hah? Cari yang pendek, Be. Cari yang sejilid. Anak di rumah itu punya yang sejilid. Cetakan Darul Kutub. Ada tahzibnya Syekh Ahmad Umar Bazmul. Ada di sini. Dulu beli di Al-Wadi kalau tidak salah, ada tahzibnya. Agak mahal tapi tahzibnya itu. Ada nggak kalau salah? Punya kita. Cari aja tahzib, atau kalau tidak salah namanya tahzib ulumul Quran. Tahzib Al-Itqan. Ada di maktabahnya. Tidak usah diambil mesin. Cari aja. Kalau untuk pengen tahu karya Suyuti ini tadi. Jadi Suyuti itu kitabnya bagus-bagus. Ya. Jami dia. Jami. Kalau untuk mau beli buku-buku Suyuti itu bagus-bagus. Bab Lugho, usul fikih, seluruh fan itu ada. Dia jami. Cuman kata para ulama, Suyuti kalah di tahqiq penelitiannya, pentarjihan. Jami iya, tarjih kurang. Ya. Mau dibandingkan Al-Hafidh Ibnu Hajar jauh. Makanya Suyuti tidak disebutkan minal muhaqqiqin. Ya. La ta'khud ilmal aqidah an Suyuti. Itu bayan pesan. Ngajar apa? Akidah. Buku apa? Suyuti. Nah, kalian tuh jadi Asy'ari. Itu tadi. Wa qabla syuru', dan sebelum memulai fi syarhi abiyati Suyuti wa dirasatiha, sebelum memulai pensyarahan bait-bait syair Suyuti ini tadi dan pengkajiannya, sa'adzkuru tarjamatan mukhtasaratan li Suyuti, aku akan sebutkan biografi ringkas Suyuti, thumma wa'aqibuha bi dzikril abiyat al-madhkurah, kemudian aku sertakan penyebutan bait-bait yang telah disebutkan tersebut, thumma adzkur muqaddimatan fi ilmin nasakh bi ikhtisarin, kemudian aku sebutkan nanti muqaddimah dalam ilmu nasakh. Tarjamatun mukhtasaratun lis-Suyuti, biografi ringkas As-Suyuti. Anak-anak tahfidzul Quran silakan pergi. Mau piket-piket, mau mandi-mandi, silakan. Anak-anak yang tak khusus, mau duduk-duduk, enggak, silakan. Ya. Terjemah ringkas As-Suyuti adalah Huwa Jalaluddin Abul Fadl Abdurrahman ibnu Abi Bakar ibni Muhammad ibnu Abi Bakar ibni Uthman al-Misri al-Khudairi al-Asyuti. Jadi Jalaluddin As-Suyuti. Beliau dikenal Jalaluddin As-Sayuti. Al-Asyuti atau As-Sayuti, mungkin gitu ya bacanya. Ya. Jalaluddin As-Sayuti. Nah, makanya di Indonesia sering ada orang kadang bernama dengan Suyuti, Sayuti. Pernah dengar itu? Ada kadang nama-nama orang-orang kampung kadang Pak Sayuti, Sayuti Malik. Ya enggak? Siapa Dimas? Sayuti Malik. Sayuti Malik atau Sayuti Malik? Siapa dia? Dimas. Nah, anak sekabo. Ya, Bin, masih ingat? Sayuti Malik atau Sayuti Malik? Malik atau Malik atau Malik gitu ya? Dan siapa Sayuti Malik? Tukang pahlawan? Iya, Pak. Dokter Vicky masih ingat? Anak gak lupa-lupa. Tukang ketik naskah, ya? Iya, kalau enggak salah. Benar, Dokter V. Itu anak pacara lagi antum. Nah. Sebagai faedah ikhwan, nama dinisbatkan atau lakop dengan lakop din, nisbat ila din, ini makruh, kadang haram. Antum lihat pembahasannya di bukunya Syekh Bakar Abu Zaid. Judulnya Mu'jamul Manahi Al-Lafdhiyah. Kalau pengen antum lihat di situ. Mu'jamul Manahi Al-Lafdhiyah. Wulida fi lailatil ahad min syahri Rajab. Dilahirkan pada malam Ahad di bulan Rajab tahun 840
49 Hijriah. Wa nasya'a yatiman haitsu tufiya waliduhu. Tumbuh dalam keadaan yatim, ya. Orang tua beliau wafat wa huwa fi sadisa min umrihi. Ketika itu umur beliau As-Suyuti ini umur 6 tahun. Walakinallaha hayya'alahu talabal ilmi indaman awsa ilaihim abuhu bihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk beliau menuntut ilmu di sisi orang yang mendapatkan wasiat oleh bapaknya. Wastafada min masyayikh kusur. Beliau banyak ambil faedah dari masyayikh. Ya. Banyak guru-guru ya, masyayikh kusur. Berarti banyak. Wa min afdhal masyayikhihi wa a'lamuhum wa a'lamihim ya. Sirajuddin bacanya gimana? Al-Bulqini ya. Wasmuhu Saleh ibnu Umar ibnu Ruslan. Ya. Nama Al-Bulqini Saleh ibnu Umar ibnu Ruslan. Itu Bulqini. Ma'ruf ya dalam Bulqini ya. Syekhnya Ibnu Hajar. Seingat anak ada buku mustalah Al-Bulqini. Ibnu Mulakin ya. Beda. Ibnu Mulakin ya. Al-Bulqini ma'ruf ya. Walau kitabun jama'a fi asma' syuyukhihi murattabin ala hurufil mu'jam. Kalau beda antum kasih tahu aneh. Suyuti memiliki buku yang mengumpulkan nama guru-guru beliau di murattab, ditartib dengan huruf mu'jam. Tidak masalah ya ikhwan. Antum nulis biografi ya di buku yang terfilekan guru-guru antum. Setiap antum dapat guru, antum tulis, tidak masalah. Misalkan Yofin, antum punya guru, antum punya laptop, tulis. Ya bukan untuk sih, bukan untuk nak bangga-banggaan. Anak di guru anak, antum upload guru, tidak mesti. Mungkin siapa tahu suatu saat ketika bermanfaat ketika sudah meninggal dunia. Oh bapak ini dulu pernah. Abi anak ini pernah dulu belajar sama ini. Mungkin deh. Tadi. Tidak masalah. Boleh. Jadi antum bagi Bin. Guru online, guru offline. Itu tadi. Fungsinya besar itu Bin. Jangan antum iktibas. Sebab kenapa? Ketika pendapatnya antum dengar, antum nukilkan dari Ustadz Fulan. Ternyata itu pendapat yang mungkin marju, dibantah sama murid offline-nya dia. Alah katanya. Itu Ustadz Yofin itu menukilkan. Beliau tuh belajar online, kita tuh mulazamah. Jadi ada apa namanya? Kalau ilmu syad itu syad. Ini lebih apa namanya? Offline itu kan lebih anu. Jadi kan ketika mau mentarjih, siapa? Antum belajar online siapa misalnya? Ustadz siapa? Ustadz Aris Munandar. Nah, antum bisa dibantah sama yang mentarjih ini kan, ini nukilkan, yang ini nukilkan, kan ada wasfan ya adadan kan. Nah, karena antum online ini tadi, antum akan dikalahkan sama, sehingga dia yang bawah itu bisa mentarjih. Nukilan dari Yofin ini tadi syad. Yukhalifuhu fulan wa huwa talibun offline. Nah itu tadi, itu contoh ini. Apa? Dokter Fikih mungkin antum. Dari kapan? Ya tidak masalah, dari antum kenal dakwah salafiyah. Tinggal antum sebutkan. Syekh Mukbil kan ada biografi terjemah beliau. Tidak masalah. Cuma tidak usah anak punya murid begini, anak punya guru begini. Tidak perlu lah. Yang antum mungkin pernah ikut depan masyayikh, yang pernah lihat, tidak masalah. Antum kalau antum mau tidak masalah. Syukur-syukur. Tapi antum jujur. Ya, ini yang antum belajar buku ini. Kalau antum mau tidak masalah, antum ketik, mungkin antum bukukan file kan. Atau mau tulis dalam bentuk buku.
guru misalkan asma atau asma usyuyuhi atau asma ustadi atau asatidati atau Indonesia nama-nama guruku. Ya, antum sebutkan dari awal antum thalabul ilmi. Fulan. Jujur misalkan dia mungkin ada dulunya seorang ikhwani, antum ngomong ikhwani mungkin Asy'ari itu tadi. Untuk tanabbu. Oh ya, pernah ini tadi. Terus sampai antum belajar ini tadi. Bila perlu antum dengan misalkan kalau fulan ya dengan misalkan sama anak sebutkan pernah hatam ini yang hadir di anu beliau. Ini masyayikh kita itu. Syekh Mobil ada. Beliau ditanya siapa saja guru-guru beliau ketika di Saudi Arabia. Beliau sampaikan. Anak belajar dengan fulan, ini sampai beliau makanya yang tarjamah itu biografi tarjamah Syekh Mobil itu kan tulisan beliau sendiri. Tebal. Sebutkan guru-guru beliau ini tadi sebutkan begini-begini. Terus murid-murid beliau. Kalau anak pribadi ya nggak ada sempat waktu lagi sekarang kalau mau nulis nama murid, nama nama guru. Tapi insya Allah kalau ada waktu ya termudahkan mungkin perlu ditulis. Nah, mumpung antum belum banyak, mulailah dari sekarang sedikit-sedikit. Nah, Syu'bah juga. Dulu anak nggak pikir siapa antum yang pernah ikut belajar. Ada waktu, belajar. Namanya Bashar Al-Hadani, kitab ini. Guru-guru saya di Darul Hadis Fiyush. Maksudnya siapa ya? Syekh Bashar Al-Hadani, umur beliau sekian, asalnya orang Aden, begini-begini. Syekh Fulan. Kalau baik antum nak buat pondok pesantren kan. Anu ke print, cetak banner. Guru Fulan. Ya, orang zaman sekarang kan kayak itu. Ada dulu pondok, anda ingat dulu. Sebenarnya tidak penting lah seperti itu sih. Ada istilah syuhrabit tolab. Kalau orang dikenal ya sudah dikenal. Ya. Cuman kalau baik dibutuhkan. Gurunya antum. Sehingga antum punya spanduk besar itu. Nama-nama guru. Oh ini Ustaz Syu'bah ini guru-gurunya. Nah itu tadi. Besarlah spanduk. Guru dibandingkan spanduk spanduk pelang pondok pesantren itu tadi. Mana tadi? Walau kitabun jama'a fi asma' syuyukhihi murattabin ala hurufil mu'jam ma'a tarjamatin mujazatin. Nah, dibarengi dengan biografi ringkas mujazah. Ya. Likulli wahidin minhum. Masya Allah. Untuk masing-masing dari gurunya tadi. Sammahu al-munjim fil mu'jam. Ya. Walau mu'allafat katsirah tadullu ala si'ati ittila'ihi. Dia banyak karya tulis menunjukkan luas mutola'ahnya. Ahsanuha kitab Turjumanul Quran. Yang paling bagus kitab Turjumanul Quran. Wa huwa kitabun jama'a fi tafsir bil ahadits wal asar al-musnadah. Itu kitab yang mengumpulkan tafsir dan hadis-hadis dan asar yang musnadah. Wa ikhtasarahu bi kitabihi Ad-Durrul Mansur. Diringkas oleh beliau dengan judul Durrul Mansur. Wal awal mafqud. Yang Turjumanul Quran itu mafqud, hilang. Durrul Mansur ada, tercetak. Cari aja, gampang. Abu Arab kemarin jual Durrul Mansur. Wasani matbu'. Itu dicetak. Yang Durrul Mansur ya. Durrul Mansur. Suyuti. Wa min mu'allafatihi, di antara mu'allafat beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran wa huwal kitab alladzi dzakara fi abiyatihi. Yaitu kitab yang beliau menyebutkan bait-baitnya fi mansukhil Quran, pada bab mansukh Al-Quran. Wa mimma yajibu tanbih alaihi, dan perkara yang wajib ditanbih pada Suyuti adalah anna Suyuti fil aqidah Asy'ari. Suyuti itu kalau dalam akidah Asy'ari, akidahnya Asy'ariyah. Indahu tasawuf.
Ya, dia punya pemahaman tasawuf juga. Man qara'a fi kutubihi falyahzar, maka hendaklah waspada. Man qara'a fi kitabihi fi kutubihi, hendaklah waspada bagi orang yang membaca kitab-kitab Suyuti minal akhdhi anhu fil akidah, untuk ngambil akidah dari Suyuti. Wallahul musta'an. Wa tuwfiya Suyuti am 911. Suyuti wafat pada 911. Intinya apa? Karya Suyuti ya ikhwan, yahtaj ilaihi talibul ilmi wal mutawassit wal muntahi. Dibutuhkan penuntut ilmu, pemula, tengah, yang puncak dalam menuntut ilmu butuh, tapi perlu waspada dari bab akidah ya pada Suyuti. Dan juga pentashihan hadisnya Suyuti, kadang banyak hadis yang palsu, kadang disohi-sohikan sama Suyuti. Jelas ya? Itu berkaitan dengan Suyuti ini tadi. Intinya Suyuti bukan salafi, bukan salafi. Termasuk yang dikritikkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi kepada Tariq Awadullah. Tahu? Jadi Tariq Awadullah ini kalau tidak salah, jadi Tariq Awadullah ini anak juga dulu punya juga. Jadi pokoknya antum cari di YouTube ya. Tariq Awadullah ini nahkik kitab, pokoknya dia nyebutkan Suyuti itu ala aqidatin salafiyah. Kata Syekh Muhammad bin Hadi ini salah. Agak keras lah bahasanya Syekh Muhammad bin Hadi, ada di YouTube itu. Cari bento. Karena akidahnya bukan salafiyah. Ya. Akidahnya Suyuti ini tadi. Kita lanjutkan ya. Nanti antum cari sendiri ya, Ben, di YouTube banyak ya, Ben. Yang kritikan Syekh Muhammad bin Hadi tadi. Ya. Untuk Tariq Awadullah, secara global kita tidak bahas akidah atau apa manhaj segala macam, ya kita kan tidak tahu ya. Jelasnya secara global, secara bab mustalah mumpuni itu tadi ya bagi kita yang pemula ini. Tapi mungkin bagi yang pakar-pakar mungkin menilai tidak mumpuni. Itu kan kembali kepada para pakar-pakar. Intinya secara global ya, beliau, anak dulu punya buku-buku beliau itu bagus sih. Tariq Awadullah. Apa sebut salam ini lah ya? Suyuti itu. Pokoknya kritikan Syekh Muhammad bin Hadi itu mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini ya. Karena juga ada aktivitas nanti. Naktafi bihadzal qadar. Cukup dulu ya.